Di sini, kita akan belajar mengenai pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Berikut daftar isinya. Nah, apa sih pengukuran? Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Fokusnya pada aspek kuantitatif, dan hasilnya berupa angka. Contoh, prestasi peserta didik meliputi hasil belajar, literasi sains, maupun pemecahan masalah. Apa sih asesmen? Asesmen merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Asesmen memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa dan juga dasar refleksi bagi guru. Tujuan utama memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Hasil belajar meliputi kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Tujuan asesmen. Yang pertama, mendiagnosis kemampuan awal siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, mengukur pencapaian akhir siswa. Yang keempat, menilai keterampilan, sikap, dan nilai, bukan hanya aspek kognitif. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan dalam evaluasi pembelajaran. Untuk karakteristiknya, yang pertama, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik, baik tes tertulis maupun non-tes. Kemudian, bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik untuk siswa maupun guru untuk kemajuan belajar. Nah, berikut adalah contoh asesmen. Selanjutnya masuk ke konsep asesmen. Konsep asesmen yang pertama yakni asesmen as learning. Yakni asesmen dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Fokusnya pada refleksi diri dan metakognisi. Selanjutnya, asesmen for learning. Dilakukan untuk membantu dosen atau guru dan mahasiswa memperbaiki proses belajar. Fokusnya pada memberikan feedback agar siswa bisa belajar lebih baik. Konsep yang terakhir yakni assessment of learning. Dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar setelah suatu periode selesai. Fokusnya pada menentukan capaian kompetensi, biasanya dalam bentuk nilai atau sertifikasi. Nah, apa sih evaluasi? Evaluasi adalah proses menafsirkan dan membuat keputusan berdasarkan hasil asesmen untuk menilai keberhasilan pembelajaran atau program. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, dan yang dinilai adalah seluruh komponen pembelajaran. Contoh, menentukan apakah metode inquiry-based learning dalam materi magnet efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tujuan evaluasi. Yang pertama, keeping track, yaitu menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik. Yang ketiga, finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir, summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik. Fungsi evaluasi sendiri, yang pertama selektif, kedua diagnostik, yang ketiga fungsi penempatan, yang keempat pengukur keberhasilan, yang kelima evaluasi formatif, yang keenam motivasi, dan yang terakhir bentuk akuntabilitas.
Selanjutnya, prinsip evaluasi. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, valid. Yang ketiga, adil. Yang keempat, objektif. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, menyeluruh. Yang ketujuh, terbuka dan akuntabel. Dan yang terakhir, bermakna. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik dilakukan di awal pembelajaran. Yang kedua, evaluasi formatif dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi penempatan, yakni menempatkan mahasiswa dalam posisi atau kelas tertentu. Nah, berikut adalah hubungan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen penilaian. Instrumen yang pertama yakni tes, yaitu cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian yang berbentuk tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan yang harus dijawab sehingga dihasilkan nilai yang mengembangkan prestasi. Nah, berikut adalah jenis-jenis instrumen penilaian berupa tes. Nah, bagaimana sih cara menyusun instrumen penilaian berupa tes? Langkah-langkahnya, yang pertama yakni menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Dan yang terakhir, menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku yang terkandung dalam indikator itu. Selanjutnya, instrumen penilaian berupa non-tes, yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, berikut adalah contoh instrumen penilaian berupa non-tes.